Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya Bibi Eike di Eike Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Sobat, mohon maaf ya kalau aku lama tidak bikin video karena memang selain ada kesibukan, aku juga posisi jujur aja sakit. Kenapa ya kok Bibi Eike sakit terus? Ya siapa juga yang mau sakit ya sobat ya. Ini juga nggak aku sangka-sangka. Ini wajahku sakit separuh karena apa? Ini gigi kelinci gigi depan saya yang ini ditempel laser dulu itu, yang kecelakaan itu sakit sobat. Kalau kumat itu, yes, ini mak celeng ini wajah separuh ini sakit. Kepala sih nggak pusing ya, cuman wajah itu kayak sakit gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain gimana gitu, nggak enak gitu. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel aku. Oke, kita hari ini aku baru saja selesai on kamera semua. Aku nyicil-nyicil karena kalau tiap capek kita nggak bisa melaksanakan on kamera semua, mesti ngantuk. Ya gimana ya kalau kita nggak makan kewajiban kita dimarahin. Tapi kalau aku nggak segera ngejar target semua, aku nggak dapat apa-apa. Ini baru selesai sobatnya ya, mau tak gulung, tak masukkan kresek. Biasanya ini apa jadi satu sama ini. Nah sambil ini topik hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol seputar tentang dunia arisan kepada sobat YouTube. Ya sebenarnya arisan ini bukan hanya zaman sekarang, bukan hanya kaum wanita, kaum hawa saja ya yang ikut, tapi para kaum Adam alias para pria kan juga ikut. Cuman arisannya kalau bagi pria kan lihat kebutuhannya juga ya. Soalnya suaminya juga pernah ikut arisan dulu tuh. Dan tapi ada manfaatnya juga buat nabung-nabung untuk mengumpulin masa depan kami. Karena waktu itu kita kan masih muda, baru nikah, jadi kita butuh dana untuk ini itu gitu. Apalagi mau punya rumah. Jadi suami ada inisiatif untuk ya cicil-cicil untuk bikin pondasi sedikit supaya rumah kami yang baru kami dapat waktu itu tidak longsor tanah depannya. Nah ini boleh aku cerita sedikit ya sobat ya. Aku sempat sedih ya. Suami pernah negur saya, kenapa sih kok nggak mau ikut arisan keluarga, kok sawangannya nggak mau serawung. Ya maksudnya bagi sobat YouTube yang tidak ngerti bahasa Jawa, yang nggak mau serawung mesti nggak mau membaur dengan saudara, nggak mau serawung itu artinya tidak mau berbaur gitu. Ya aku sih bukannya tidak mau ikut arisan ya sobat, cuman kan dihitung-hitung itu aku soalnya sudah niat ikut arisan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan juga aku tidak mau terlalu banyak ikut arisan yang terlalu banyak ada acara sampai ketempatannya doang. Bukan berarti aku tidak mau rumahku ditempati, bukannya aku tidak mau rumahku ini ada acara, bukan. Cuman maksudnya kalau untuk arisan itu kita juga harus selektif ya sobat. Arisan tersebut itu membawa keuntungan bagi kita apa enggak? Kalau cuma untuk buang-buang uang aja pas ketempatan ya, terus kita juga dapatnya nggak sesuai dengan konsumsi, kita malah nambah torok, ya aku juga nggak mau gitu. Ya bukannya aku ini ya memang kalau kita menjamin konsumsi buat tamu itu memang harus berlebih. Tapi kan aku ekspansi arisannya ini kan saya utamakan untuk nabung secara nggak langsung. Karena aku diajarin oleh almarhum mama saya bahwa arisan itu juga adalah ibarat menabung secara nggak langsung. Nah, saya ceritakan aja ya, aku bukannya mengumbar aib ya sebelum aku cerita tentang tips caranya ikut arisan yang tepat untuk sobat. Nah, jadi aku cerita ya, aku nggak mau ikut karena apa? Aku lihat arisan keluarganya itu juga nggak sehat. Intinya nggak sehat. Ya, terus kedua, aku tidak mau kebanyakan arisan yang berhubungan dengan ketempatan.
Kalau memang untuk ya balik modal ya. Kalau balik modal ya itu arisannya tuh kita saya tanya dulu apa arisannya itu mengandung ada unsur ketempatannya kalau enggak dan itu menguntungkan ikut saja. Itu kalau bagi saya ya, kalau ingin silaturahmi kenapa harus menunggu ke pertemuan arisan? Kita kalau ingin silaturahmi kepada siapa saja, kepada saudara, tetangga, itu bisa kapan saja. Hingga janjian, aku mau ke rumah kamu, kapan? Boleh nggak? Nanti tanggal sekian, hari sekian. Gampang toh. Nah, yang aku nggak sukanya tuh gini sobat, masalahnya arisannya itu tidak normal. Tidak normalnya apa? Misalnya begini. Nah itu arisannya itu kan misalnya dapatnya 1 juta ya. Misalnya dapatnya itu bayarnya 50.000. Ya misalnya ya kalau 50.000 atau 100 10 orang ya. Misalnya kalau sampai yang dapat ya harusnya kan terima 1 juta. Nah bagi anggota yang belum bayar, belum ada yang nitip bayar, itu kan harusnya kan uangnya kan diambil dari kas dulu. Nanti selanjutnya tagihan arisan orang-orang yang nggak bayar arisan itu, nah setelah bayar nanti dipakai untuk mengganti kekurangannya uang kas. Ya maksudnya ketua acaranya itu maunya apa yang kita dapat itu, misalnya aku cuma dapat yang sesuai yang hadir 6 orang misalnya, kurang 400 misalnya. Nah aku harus terima ya segitu aja. Kalau menurut kalian konyol nggak itu? Aku nggak mau sobat. Nah udah kita skip aja ya. Pokoknya intinya begitu. Pokoknya kalau mau arisan itu, kalau istilahnya arisannya itu tidak sehat, sistematisnya sebaiknya jangan diikuti. Kita jangan memberi bantuan yang sifatnya nggak mendidik kepada orang-orang kayak begitu. Ya. Sekarang itu kita tuh mikirin masa depan keluarga. Jadi ya kalau untuk masalah acara keluarga itu ya untuk sekedar sesekali aja, tidak usah dijadikan terlalu memaksakan diri gitu. Oke. Langsung aja saya ingin menyampaikan tips-tips jika sobat YouTube bagi yang masih bujang atau yang sudah berumah tangga, gimana bijaknya kita ini mengikuti arisan yang tepat. Pertama, ada arisan yang harus kita ikuti dan yang nggak wajib kita ikuti. Yang wajib itu apa, Bibi Eike? Yang wajib sudah pasti arisan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Yang kemasyarakatan itu yang saya maksud adalah arisan kayak arisan PKK, baik PKK RT ataupun RW. Ini bagi para ibu ya, para istri ya. Nah kalau untuk PKK RT itu RW ya, saya maksud RW. Kalau RT udah pasti bagi kalian yang punya rumah sendiri, menempati rumah sendiri, itu usahakan harus ikut dan tidak wajib bagi yang mengontrak ataupun indekos. Karena apa? Yang rumahnya tidak tetap itu nanti kalau ada apa-apa susah. Nah pasti teman-teman udah tahu ya, soalnya aku udah pernah ngalami sobat, waktu aku mantan anyar, waktu tinggal di Malang itu tuh. Yang kedua, kalau untuk PKK RW itu umumnya pesertanya adalah ibu-ibu pengurus per RT. Nah itu RT kemasyarakatan yang pertama. Kemasyarakatan kedua itu biasanya adalah pengajian, baik pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu. Nah kalau di tempat saya, kalau pengajian bapak-bapak itu diadakan setiap Kamis malam Jumat. Kalau ibu-ibunya itu sebulan 2 kali tiap pas hari Sabtu tuh. Nah itu saya sarankan gitu sobat ya. Kalau kita ingin berbuat dengan masyarakat ya, kita kalau bisa ya usahakan ikut acara-acara yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Karena bagaimanapun juga tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Next, kalau ikut arisan pribadi selain arisan kemasyarakatan itu juga pasti kalian tanya dulu arisan itu saya sering ditawari karena kan saya orangnya kan kalau bayar arisan kan suka on time, jadi istilahnya tuh tidak pernah melakukan pelanggaran, jadi ditawari terus sobat. Nah pastikan sobat itu ikut arisan sesuai dengan kebutuhannya apa, untuk penunjang masa depan, untuk nabung, karena memang tujuannya kan fungsinya kan benar. Arisan itu ibarat menabung secara nggak langsung. Nah kalau misalnya ada yang menawarkan arisan, kalian tanya dulu dapatnya berapaan. Kedua, ditanyakan arisan ini berhubungan dengan ketepatan atau tidak. Gitu. Kalau berhubungan dengan ketepatan sebaiknya dihindari saja, ya.
ya tadi, dan karena saya kebelet jadi terpaksa ya di-cut dulu. Tips selanjutnya adalah pastikan jumlah arisan yang kalian ikuti itu sesuai dengan pengeluaran ya. Jangan sampai dana kita itu tidak mencukupi untuk bayar arisan-arisan yang kita punya. Itu kedua. Next bukan dulu lagi ya. Rencanakan hasil uang arisan yang kalian dapat nanti itu rencananya untuk beli apa, atau mungkin biaya untuk tambah-tambah biaya kuliah anak atau nikah, atau seperti saya. Kalau saya memang sudah planningnya uang arisan yang saya dapat itu saya alokasikan untuk beli perhiasan. Sebab apa? Kalau dimasukkan dalam bentuk deposito atau tabungan itu biasanya ketutut, ada aja keperluannya menggoda itu sobat. Makanya sekarang aku nggak mau kena pengaruh, mending kita uangkan dalam bentuk perhiasan. Jadi besok kelak itu kan juga secara nggak langsung itu adalah tabungan kita. Nah, suatu saat mungkin kelilit utang, daripada kita ngutang sama orang, mending kita menjual atau menggadaikan apa yang kita punya. Jangan sampai kita ngutang nambah utang ke orang lagi. Nah, semakin sedikit hutang yang kita punya itu semakin baik tuh. Jadi ini saja sobatnya yang saya punya tips ala saya. Ini juga saya kemukakan berdasarkan pengalaman. Semoga ini berkenan ya buat sobat YouTube semua. Tapi semua itu saya kembalikan kepada sobat YouTube semua, karena tidak semua orang itu kan punya pemikiran yang sama. Setiap orang itu punya prinsip dan pemikiran sendiri. Selama prinsip yang kita punya itu tidak mengganggu atau merepotkan orang-orang sekitar kita, itu sudah dilaksanakan. Gitu. Saya bersyukur prinsip-prinsip yang saya pakai ini karena berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jadi ini akan tetap saya pertahankan sampai kapanpun. Dan juga alhamdulillah ya, rekan-rekan saya merasakan apa yang sudah saya alami ini, dan mencoba, alhamdulillah ya terbukti bisa tadinya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa ya. Itulah sobat, kalau kita sedikit mengikat pinggang, nggak gampang tergoda sama gengsi karena kita nggak pernah jalan-jalan atau nggak pernah makan di restoran atau di gerai-gerai junk food, fast food. Itu tidak usah gentar, karena semua orang itu kan punya pemikiran dan budget sendiri-sendiri. Kalau kepingin gampang, tinggal pergi aja sama ada uang. Kalau nggak ada uang ya nabung aja sampai kamu punya uang dana cukup untuk jalan-jalan atau mungkin nge-mall atau makan-makan di tempat yang kamu butuhkan. Oke sobat, saya undur diri dulu ya. Semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat YouTube semua. Thanks for watching, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.